Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin Nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Kiram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita sehingga kita bisa melakukan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kelak tatkala kita dihadapkan di persidangannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini alhamdulillah kita insyaallah akan sama-sama melanjutkan pembacaan kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu sampai kepada apa yang dikatakan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ila an qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi yang hampir setiap hari beliau berkumpul bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadir di majlisnya baginda Nabi hampir setiap hari, dan beliau memang tinggalnya di selasar daripada Masjid Nabawi atau disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini adalah beberapa sahabat yang tinggal di selasar daripada Masjid Nabawi. Nah, ini termasuk di dalamnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga setiap hari dia bisa berjumpa dengan baginda Nabi dan mengikuti pelajaran-pelajaran, ta'lim yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi berkenaan tentang hukum syariat. Inilah Abi Hurairah radhiyallahu taala. Beliau meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat wa thalathun darajat wa thalathun kaffarat." Tiga hal, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, munjiyat yang bisa menyelamatkan manusia. Hal yang bisa menyelamatkan manusia ada tiga. Wa thalathun muhlikat, dan ada tiga hal yang bisa membinasakan manusia. Wa thalathun darajat, dan tiga hal yang bisa mengangkat derajatnya manusia. Wa thalathun kaffarat, dan tiga hal yang bisa melunturkan dosa-dosa. Apa tiga hal tersebut? Ammal munjiyatu, adapun yang bisa menyelamatkan manusia adalah yang pertama, fa khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah.
takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan beramai-ramai. Betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun dia berada, selalu dia merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang sepatutnya kita sebagai orang yang mukmin bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam lingkungan kita, di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, sehingga tatkala kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Tatkala kita ingin bermaksiat, kita malu kepada Allah. Kita merasa dilihat oleh Allah. Kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak jadi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Habsyi, beliau selalu mengingat, beliau berkata dan mengingat kata-kata beliau. Beliau katakan, Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Allahu ma'i, Allah selalu bersama aku. Allahu nadhiri, Allah selalu melihat aku. Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikan aku. Allahu qaribun minni, dan Allah dekat dengan aku. Kalau kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Habsyi tersebut, niscaya kita akan jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita merasa dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita dilihat oleh Allah sehingga kita tidak bisa bermaksiat kepada Allah. Di luar kita tatkala berjalan kita merasa disaksikan oleh Allah, kita tidak bisa bermaksiat kepada Allah. Tatkala di kantor atau di pasar sedang berdagang, kita tidak bisa main curang timbangan atau korupsi karena kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bisa merasakan demikian, kita akan terhindar daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang bisa menyelamatkan manusia adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai-ramai. Dan kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita harus lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada makhluk, maka kita akan menjauh dari makhluk tersebut. Misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu mau ke masjid, di tengah jalan ada isu di kampung di kompleks ini ada macan misalnya. Di jalan tersebut ada macan. Jadi insya Allah kita takut kepada macan, enggak mau lewat jalan itu, tapi lewat jalan sebelah. Atau menghindar, kita memutar agar tidak berjumpa dengan macan karena kita takut kepada macan. Kalau takut kepada makhluk, mesti kita akan menjauh daripada makhluk tersebut. Misalnya kita mau ke Sagulung, di mata kucing sepi, takut ada begal misalnya. Tidak lewat mata kucing, tapi lewatnya muka kuning. Kenapa? Takut ada begal. Jadi kalau ada begal, ada takut kepada makhluk, maka kita akan lebih menjauh daripada makhluk. Tapi kalau kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya kita harus menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada Allah dimanapun kita berada, maka itu adalah termasuk yang menyelamatkan kita. Ittaqullah haitsu ma kunta, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Itu bisa menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qasdu fil faqri wal ghina. Bisa menyeimbangkan diri, bisa sama
tidak goyang tatkala dia dalam keadaan fakir dan juga dalam keadaan kaya. Dia tatkala tidak punya duit biasa, tatkala punya duit juga biasa. Tidak timbul rasa sombong, tidak timbul rasa riya. Biasa. Karena apa? Karena harta, dia merasa harta yang Allah titipkan kepada dia, ya harta yang dia miliki adalah semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah ingin mengambil titipannya, maka itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya harta saja yang Allah titipkan kepada kita, bahkan nyawa kita pun adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah akan mengambilnya, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya harus dan tugas kita hanya menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang bisa menyelamatkan manusia adalah rasa tidak terpengaruh tatkala dia itu dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang, dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan kaya. Kemudian yang ketiga, al-adlu fir ridha wal ghadab. Bisa bersikap adil tatkala dia senang, cinta, suka, dan juga dalam keadaan marah. Jadi orang yang adil itu tidak terpengaruh dengan keadaan. Kadang orang itu lagi senang, kadang adil. Tapi tatkala dia marah, kadang bisa miring sebelah, lebih berat kepada orang yang dia sukai. Kadang demikian. Tapi kalau seandainya dia bisa adil tatkala dia keadaan senang dan dalam keadaan marah, maka itulah yang bisa menyelamatkan orang tersebut. Sekali waktu Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mempunyai anak kecil yang digendong oleh budaknya. Ternyata anak tersebut sedang diasuh oleh budaknya, jatuh dari tangga dan juga kemudian wafat. Kira-kira kalau kita punya anak dipegang sama pembantu, jatuh dari tangga, wafat, bagaimana perasaan kita? Otomatis sebagai orang tua kita emosi, kita ghadab, kita marah kepada mereka, orang yang menjaganya. Tapi Al-Imam Ja'far Shadiq tatkala beliau ingin marah, si budak ini adalah orang yang cerdas. Dia selalu mengikuti pengajiannya Al-Imam Ja'far Shadiq. Dia katakan, wahai imam, la taghdab, jangan kau marah. Apakah engkau lupa dengan yang engkau sampaikan? Engkau pernah menyampaikan kepada kami, engkau membaca ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang aku baca? Kata beliau. Si budak ini mengatakan, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Engkau pernah mengatakan, menerangkan, mengajarkan kepada kami untuk bisa menahan amarah. Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Akhirnya termenung Al-Imam Ja'far Shadiq. Yang tadinya dia emosi ingin memarahi pembantunya, bahkan ingin mengusir daripada pembantunya tersebut, dia tahan emosinya. Aku sekarang tidak marah, kata beliau. Kemudian dilanjutkan lagi oleh budaknya ini, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Imam Ja'far Shadiq kemudian berpikir kembali, kalau begitu engkau tidak jadi aku marahi, engkau aku maafkan. Padahal anaknya wafat di tangan si pembantu tadi. Kemudian pembantu ini mengatakan juga, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kata Imam Ja'far Shadiq, mulai sekarang engkau aku merdekakan, wahai budakku. Sudah menahan amarah, beliau menahan amarah beliau,
beliau memaafkan dan juga berbuat baik dengan memerdekakan budaknya. Beliau mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu contoh orang bisa berbuat adil tatkala dia dalam keadaan ridha dan juga dalam keadaan marah atau emosi. Kemudian selanjutnya wa ammal muhlikatu, tadi yang bisa menyelamatkan manusia 3 sudah. Kemudian ammal muhlikatu, dan adapun yang bisa menghancurkan manusia, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3. Yang pertama fasyukhun syadid, pelit yang sangat parah. Ya, kalau orang pelit saja masih mending. Kadang orang pelit, orang bakhil itu buat dirinya sendiri. Ngapain saya sedekah ke masjid? Mending saya buat beli pulsa, bisa main TikTok dan lain sebagainya. Kadang ada orang pelit seperti itu. Nah, kalau yang namanya syuh itu di atasnya pelit. Dia sudah pelit untuk dirinya dan dia menganjurkan orang lain, ya mencegah orang lain untuk berbuat baik. Sudah, nggak usah kamu nyumbang ke masjid situ. Masjid situ kan sudah banyak donaturnya. Dari pemerintah ada, ya dari pejabat ada. Nggak usah nyumbang masjid itu, sudah makmur. Misalnya demikian. Ini berarti di atasnya pelit, sudah dirinya pelit, menganjurkan orang untuk pelit. Ini namanya syuh. Yang bisa menghancurkan manusia adalah ya syuh yang sangat parah, di atasnya pelit. Kemudian yang kedua, wahawan muttaba, dan hawa nafsu yang selalu diikuti. Karena semua keinginan manusia itu adalah hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Kita pengen ini, pengen itu hawa nafsu semua. Bahkan orang-orang yang soleh yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu lawan hawa nafsunya. Bahkan ada orang soleh, tatkala dia pengen makan, dia sengaja tidak makan. Tapi tatkala dia tidak ingin makan, dia makan. Kenapa? Tujuannya untuk bisa melawan hawa nafsu. Bahkan ulama-ulama kita luar biasa berjuang untuk memerangi hawa nafsu ini, sampai di antara mereka mengatakan, ya, aku ini bermujahadah melawan hawa nafsu, ya, untuk melakukan salat, untuk bisa belajar khusyuk di salat ini 20 tahun. Jadi mujahadah melawan hawa nafsu itu, memerangi hawa nafsu tidak mudah, butuh waktu yang lama. Ulama ini mengatakan, ya seorang alim ini mengatakan, aku ini ya berusaha melawan hawa nafsu agar aku bisa khusyuk di dalam sholat selama 20 tahun, dan aku mendapatkan hasilnya setelah 20 tahun tersebut. Ini luar biasa, ya, orang yang bermujahadah. Bahkan baginda Nabi SAW pernah bersabda, para sahabat tatkala pulang dari peperangan, mereka mengatakan, raja'na min jihadil akbar, kami telah pulang daripada jihad yang besar. Para sahabat, kata baginda Nabi, lah, ya, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kami ini, ya, kata baginda Nabi, pulang daripada jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Perang dengan orang kafir dengan menggunakan pedang, tombak, panah dan lain sebagainya dianggap peperangan jihad yang kecil. Karena jihad yang paling besar menurut baginda Nabi SAW adalah melawan hawa nafsu. Nafsu kalladhi baina jambaika. Jihad yang besar itu melawan hawa nafsu yang ada di antara dua dada kamu, di antara dada kamu, di antara dua sisi kamu, di dalam hati, hawa nafsu. Itulah jihad yang paling besar. Jadi orang orang tidak akan selamat apabila dia selalu mengikuti
hawa nafsu. Kemudian yang ketiga wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan orang yang bangga diri itu juga tidak akan selamat. Orang bangga diri, nih saya turunannya fulan bin fulan, ningrat, darah biru. Nah, orang-orang kita kan begitu biasanya, Raden dan lain sebagainya. Nah, ini membanggakan orang-orang tua mereka, atau membanggakan orang tuanya. Saya nih anaknya orang kaya, saya anaknya pejabat dan lain sebagainya. Ini berarti membanggakan diri. Ini termasuk juga yang bisa menghancurkan orang tersebut. Bahkan ya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi. Bukanlah seorang pemuda yang sejati yang mengatakan, nih ayah saya pejabat, ayah saya orang kaya, saya keturunannya ningrat dan lain sebagainya, saya keturunan keraton dan lain sebagainya. Bukan itu pemuda yang sejati, kata Sayyidina. Innamal fata man yaquluha ana. Sesungguhnya seorang pemuda yang sejati adalah yang mengatakan inilah aku. Dia mengakui apa adanya diri. Inilah aku, tidak bergantung kepada siapapun. Entah itu orang tuanya, entah itu kakeknya, entah itu harta daripada orang tuanya, dia tidak bergantung. Inilah aku, seorang pemuda yang sejati, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah tatkala menikah dengan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, dinikahkan oleh baginda Nabi SAW, ditanya oleh baginda Nabi, ya Ali, kamu punya apa? Kata Sayyidina Ali, aku ini tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Aku ini sahabatmu yang paling miskin. Ya, ayahku bukan orang kaya. Ya, aku tidak punya warisan. Aku ini orang biasa ya Rasulullah. Ayah aku punya hanya baju perang. Kata baginda Nabi, sudah, gadaikan baju perang, jual baju perang untuk mahar putriku Fatimah. Dijual oleh Sayyidina Ali ya dengan harga 400 dirham. Kemudian diserahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibagi 3 oleh baginda Nabi. Yang pertama untuk dibelikan uangnya Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang sepertiga lagi dibuat persiapan kamar pengantin. Yang ketiga dibuat walimah, membeli kambing baginda Nabi, disembelih, dijadikan walimatul arus. Ini Sayyidina Ali ya, seorang ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul beliau adalah seorang pemuda yang sejati. Jadi orang yang berbangga dengan dirinya sendiri adalah orang yang akan mengalami kehancuran. Wa ammad darajat, dan adapun yang bisa meninggikan derajat manusia. Apa? Kata baginda Nabi ada 3. Yang pertama fa ifsya'us salam, menyebarkan salam. Tiap pada seorang muslim ya lewat assalamualaikum, assalamualaikum. Ini bisa meningkatkan derajat kita. Tanpa kita sadari juga pahala kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dengan bersalam juga kita ya menjalin tali silaturahim di antara saudara-saudara kita sesama muslim. Nah, inilah kuatnya Islam ya, dengan kita selalu menyebarkan salam di antara saudara-saudara kita. Kadang kita kalau bukan golongannya, ini bukan golongan kita, ini lain, nggak usah salam. Kadang ada yang begitu. Ya, kalau dijawab sama golongan yang lainnya, assalamualaikum, nggak mau jawab. Padahal jawab salam wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam kepada kalian, fahayyu bi ahsana minha, maka ya jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik. Misalnya orang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Bi ahsana minha aw rudduha, atau minimal assalamualaikum dijawab seperti ucapannya tadi, waalaikumsalam, cukup. Ya, kalau bisa lebih bagus. Ya, karena menambah pahala. Dan menjawab salam adalah hukumnya wajib, mengucapkannya adalah sunnah.
Tapi walaupun sunnah mengucapkan salam, ini bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang bisa mengangkat derajat orang adalah wa it'amut ta'am, memberi makanan kepada orang-orang yang lapar. Ya, orang-orang yang lapar, khususnya kalau bulan Ramadan, ibu-ibu, bapak-bapak, di sini ada juga kemungkinan ya ada giliran dari rumah ke rumah, itu kita lakukan. Ini menambah dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memberikan makan orang apalagi buka puasa. Masya Allah, ini pahalanya ya luar biasa. Sama halnya kita juga berpuasa. Sudah kita dapat puasa pahala puasa sendiri, orang lain yang berbuka dengan makanan, minuman yang kita sediakan, pahalanya pun kita dapatkan seperti pahalanya orang yang makan dan minum tadi. Luar biasa. Ya. Jadi yang bisa mengangkat derajatnya manusia adalah memberikan makan kepada orang yang lapar, orang yang membutuhkan. Kemudian yang bisa mengangkat derajat manusia, wassalatu bil-laili wan nasu niyam. Salat di malam hari sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Ayah saya, Habib Thaha, pernah ditanya, Bib, bagaimana caranya biar cepat kaya? Abah saya mengatakan, ngerampok. Loh, kok Bib, merampok? Iya, merampok. Kalau rampok itu kerjanya siang apa malam? Biasanya malam, orang sudah pada tidur, mereka baru turun merampok, maling. Nah, itu kerjaannya malam. Kita pun harus demikian. Kita sebagai orang yang mukmin, ya, kalau bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Tatkala manusia sedang lelah tidur, kita bangun, kita bermunajat kepada Allah, kita sholat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling cepat bikin kita kaya. Allah adalah zat yang paling kaya. Maka tatkala kita meminta kepada Allah, zat yang paling kaya, minta ya sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau bisa minta kepada Allah malam. Ya, tatkala kita orang tidur semuanya, kita bangun, ya kita melakukan sholat hajat, misalnya sholat tahajud, bertawassul, kemudian membaca zikir-zikir, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memberikan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kam min talibi hajatin fa'uni lahul matalib, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Maulid At-Tiba, ya. Kalau ada orang bangun di tengah malam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak-bapak, Ibu, kalau kita memang punya hajat yang mendesak, ya bangun malam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya apa yang kita hajatkan, apa yang kita butuhkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk yang bisa mengangkat derajatnya manusia. Dan orang-orang yang bangun malam ini luar biasa, Bapak-bapak, Ibu. Muka mereka ini ya penuh dengan cahaya. Tatkala kita memandang mereka, ya kita ini tidak bosan untuk memandang mereka. Kadang orang tersebut yang suka bangun malam, ya bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bangun malam, di tengah malam ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada seorang wali pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya kecuali termasuk jalannya adalah melakukan sholat malam. Ada satu kisah, ada seorang wali Allah yang waktu itu dia ditakdirkan wafat pada malam tersebut. Ya, kemudian diminta ya untuk mencari gantinya. Kemudian dia bangun tengah malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang terjadi? Di bawah kasurnya ini ada maling, Bapak-bapak.
maling waktu mengambil hartanya si wali ini bangun untuk melakukan salat tahajud, dia buru-buru akhirnya ngumpet di kolong ranjang. Kemudian si wali ini setelah dari kamar mandi dia salat tahajud. Dia berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, kalau aku Engkau wafatkan saat ini ya Allah, pengganti aku ya, tolong jadikan penggantiku ini adalah orang yang di bawah ranjangku ya Allah. Dia tahu orang wali ini memang dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh orang lain. Jadikan dia penggantiku ya Allah, orang yang ada di bawah kasur. Ternyata apa yang terjadi? Maling tadi keluar daripada rumah orang wali tadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan berkat doanya seorang wali tadi mendapatkan hidayah dan dia tekun beribadah kepada Allah sehingga dia mencapai derajat wali, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, berkat bangun di tengah malam. Maling bisa dapat hidayah. Apalagi orang kita umatnya bagian Nabi Muhammad ya, yang betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya doa-doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammal kafarat, dan adapun yang bisa melunturkan dosa, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fa isbaghul wudu'i fis sabarat, menyempurnakan wudu pada waktu-waktu yang tidak disukai. Musim sekarang musim hujan. Kalau kita kena air sadar dinginnya luar biasa. Bangun sebelum subuh ambil air wudu, sempurnakan wudunya. Ya, ini termasuk kafarah, melunturkan dosa. Kalau musim dingin, kalau di Saudi sana misalnya ada musim dingin, kita sempurnakan wudu kita. Jangan yang wajibnya saja, sunnah-sunnahnya kita lakukan semuanya, biar dosa kita ini luntur. Bahkan dalam satu keterangan hadis bahwasanya ya, terakhir yang menetes air yang menetes daripada jenggot atau dagu kita bekas daripada air wudu tadi itu membawa dosa-dosa, menjatuhkan dosa-dosa yang ada pada tubuh kita. Ini fadilah daripada orang yang berwudu. Dan orang yang selalu menjaga wudunya selama 40 hari, maka ya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di dalam hatinya. Kalau bisa 40 hari enggak batal wudu, Allah akan membuka hatinya, memberikan cahaya di dalam hati orang tersebut. Jadi antara yang bisa melunturkan dosa adalah berwudu tatkala keadaan yang tidak diinginkan. Kemudian wanaqlul aqdami fi ilal jamaat, dan memindahkan kaki ya atau berjalan ilal jamaat untuk melakukan salat jamaah ya, untuk melakukan perkumpulan, di antaranya salat jamaah, hadir majelis ta'lim, hadir majelis ilmu, pengajian ya, kita berjalan ya, itu langkah demi langkah bisa melunturkan dosa kita. Makanya ya dianjurkan oleh ulama-ulama kita dulu kalau ke masjid ya, walaupun jauh jalan kaki. Dan kalau jalan perginya lewat kanan, pulangnya lewat kiri. Biar apa? Biar dosa kita banyak yang luntur dan tanah yang kita injak bisa menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini langkah kaki kita untuk berkumpul, entah itu sholat jamaah, entah itu hadir pengajian, atau ikut menguburkan saudara kita yang wafat. Itu langkah-langkah kita, setiap langkah akan menghapuskan dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Nah, ini fadilah ya daripada hadir ke tempat jamaah, bisa melunturkan dosa-dosa kita. Kemudian wantidharus sholati ba'da shalah, dan
menunggu satu sholat ke sholat lainnya. Ini biasanya kita lakukan ba'dal maghrib. Habis sholat maghrib gak usah pulang, duduk i'tikaf di masjid, kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu baca Quran, entah itu hadir pengajian, entah itu baca Ratib Al-Haddad misalnya, atau baca Maulid Nabi, atau kita berzikir, ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya di masjid. Kita tidak usah pulang nunggu sampai Isya. Duduknya kita di masjid menunggu sholat Isya itu melunturkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Masya Allah, Islam ini begitu luar biasa. Ya, kita banyak diberikan kesempatan untuk bisa melunturkan dosa-dosa kita, Bapak-bapak Ibu. Salaman saja bisa melunturkan dosa antara dua orang, ya, yang bersalaman tadi. Masya Allah, berwudu bisa melunturkan dosa. Duduk di masjid i'tikaf menunggu antara satu sholat dengan sholat lainnya itu bisa melunturkan dosa. Ini yang paling enak Ustaz Hambali ini. Tiap hari di masjid, tiap sholat nunggu dia. Ya, dosanya luntur terus. Amin. Nah, ini. Jadi jadilah orang yang ahli masjid. Sering hadir di masjid, makmurkan masjid. Ya. Ini bisa melunturkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wa qala Jibril wallahu a'lam bis-shawab. Sudah masuk Isya. Masuk Isya ya. 557 ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada saat ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita, sehingga insyaallah ya, kita bisa diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga kita bisa menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma'ina rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadat tashis sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faghina faghina wa karbatil nabiyina malik anta wa laka rabbi fikna wa kulli ma tardika wa fi'al karama wa rizqil kull halal daima wa khillat ya 'alama nahdu bil khair wa naqwa kull syar rabbana sahhil lana kull shu'un wa qira bi ridwanika al-uyun wa qina rabbana kull diyun قبل أن تأتينا رسلا منون ربي اغفر واستر أن تكفر من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا ونوفى بكتاب فيه لنشر الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسره في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك وسبحان الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.